Kalau DBD sih biasanya disebabkan dan juga bikin trombosit kita turun drastis ya, dan bisa mengancam nyawa. Kalau DBD bisa mengancam nyawa, oke. Cikungunya ini nggak terlalu mematikan sebenarnya sih, tapi memang nyeri sendi dan sebagainya itu ada gitu. Kalau kita lihat perumahan, apalagi di Jakarta, Bekasi, itu kan gotnya itu, masya Allah ya. Bisa dibilang warnanya bukan warna air lagi. Gitu kan. Nah, itu nyamuk itu sangat tinggi oke. Got-got tersebut. Kalau misalkan memang di kampung sendiri kan memang kalau di kampung kan kebanyakan sungai itu pasti ada ikannya, menutup, menguras dan membersihkan. Ya itu kan terkena virus ya, virus cikungunya ini bisa juga tuh kita bekam. Kalau misalkan demamnya tidak terlalu tinggi dan tensinya bisa untuk dibekam, kita bekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi di acara kita Ngobrol Sehat bareng Pusat Bekam. Oke, kalau Bapak Ibu sering perhatikan ya di berita baik di Indonesia, dalam negeri ataupun di luar negeri, lagi banyak berita mengenai penyakit yang satu ini, yaitu penyakit cikungunya. Nah, ini udah terjadi di Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia. Dulu orang nyangka ini musiman, tapi ternyata sekarang dia udah jadi seleb di dunia. Dan juga nggak kalah penting, banyak gejala-gejala yang mempengaruhinya dan juga efek-efek yang bisa membuat seseorang sakit ataupun bisa dibawa ke rumah sakit. Oke, kali ini kita udah bersama Pak Rifki. Kita akan ngobrol banyak ngobrol santai, diskusi santai mengenai cikungunya. Cikungunya ya, agak aneh gitu bahasanya cikungunya. Nama nyamuk ya. Nama nyamuk ya. Oh, cikungunya ini nyamuk ya. Iya. Oke, sebenarnya cikungunya ini apa sih, nyamuk apa? Kan kita udah biasa ya, kayak di rumah ada nyamuk. Nah, bedanya apa nyamuk biasa sama cikungunya gitu? Ya. Sebenarnya nyamuk cikungunya kalau di dalam istilahnya ada namanya nyamuk Aedes aegypti ya, yang sering kita kenal ya, dan Aedes albopictus. Ini hampir mirip dengan DBD ya. DBD. Nah, gejalanya sendiri memang untuk virus cikungunya ini bisa demam tinggi mendadak, nyeri sendi, pegal, dan ruam di kulit. Nah, itu biasanya seperti itu sih kalau di orang yang terkena di virus cikungunya. Nah, akhir-akhir ini memang lagi beberapa berita ya beredar, bahwasanya ada di Cina, ada di Singapura, bahkan di Jawa Barat sendiri itu lagi naik tuh terkait virus cikungunya, karena bisa jadi disebabkan oleh iklim yang bisa perubahan cuaca ya, dari tadinya panas sekarang ada musim-musim hujan gitu kan. Kalau di wilayah Bekasi apalagi nih udah mulai hujan ya, padahal ini udah bukan musim yang hujan ya, tapi masih hujan, masih banjir gitu. Sebenarnya kalau musim hujan sendiri kan memang antara bulan berber biasanya ya, September, November, Desember. Nah, itu kan memang kita masih bulan Agustus, tapi memang sudah ada hujan ya di situ. Makanya virus cikungunya ini disebabkan oleh nyamuk ini berkembang lebih pesat karena ada genangan-genangan air. Oke, cikungunya ya. Kalau saya tahunya penyakit nyamuk itu nyamuk DBD ya. Adanya nyamuk DBD aja. Apa, demam berdarah ya. Kalau dulu ada tuh ketika musim hujan banyak banget nyamuk DBD. Nah, ini ada lagi cikungunya. Jadi apa sih bedanya cikungunya, sakit cikungunya atau dan juga DBD itu apa ya? Kalau DBD sih biasanya disebabkan dan juga bikin trombosit kita turun drastis ya, dan bisa mengancam nyawa. Kalau DBD bisa mengancam nyawa. Cikungunya ini nggak terlalu mematikan sebenarnya sih, tapi memang nyeri sendi dan sebagainya itu ada gitu, dan cukup mengganggu aktivitas lah virus ini gitu kan. Kalau badan lagi drop sih, virus ini bikin kita nggak bisa produktif biasanya. Kadang kalau misalkan terus saya ini lagi pilek-pilek apa, itu imunnya lagi turun kan. Ya. Nah, itu bisa terkena virus ini, dan bisa juga untuk ada demam sedikit lah. Tapi memang
mengganggu produktivitas. Oke, jadi kalau kita kena virusnya ya, jadi kita lemas gitu kan, badannya demam, trombosit atau imunnya kita turun ya, tapi nggak nyampe menyebabkan kematian ya. Iya, Oke. kalau DBD. Kalau DBD kan saya dulu beritanya banyak meninggal gara-gara DBD gitu. Iya. Tapi kalau chikungunya ini biasanya hanya untuk demam saja gitu Iya, ya. seperti itu sih. Oke. Emang kenapa ya akhir-akhir ini banyak banget berita juga, banyak juga yang terkena penyakit chikungunya ini. Kenapa sakit ini bisa booming sekarang gitu? Bisa jadi karena juga imunitas kita ya, sangat juga tadi karena cuaca yang kadang panas, kadang hujan dan sebagainya, itu bisa jadi imunitas kita lagi turun, kemudian juga banyak genangan air yang tadi kita jelaskan tadi, sehingga nyamuk Aedes aegypti ini menggigit kita dan terkenalah virus ini. Bahkan di Jawa Barat sendiri, nanti boleh cari teman-teman editor, beritanya itu lagi meningkat nih. Bukan hanya di Cina ataupun Singapura, tapi di Jawa Barat sendiri lagi meningkat. Seperti itu untuk beritanya sendiri. Oke, jadi ini karena adanya perubahan iklim ya? Iya. Berarti intinya nyamuk itu suka ataupun tinggal di daerah yang sebelumnya dingin. Ketika dingin langsung panas gitu. Nyamuknya? Iya, nyamuknya. Bukan masalah nyamuknya sih, lebih kepada kalau nyamuk kan memang dia itu berkembang biaknya karena ada air. Air, oke. Air ya, genangan air atau got. Biasanya kan kalau di rumah-rumah tuh, kalau kita lihat perumahan, apalagi di daerah Jakarta, ke Bekasi, itu kan gotnya itu, Masya Allah ya. Bisa dibilang warnanya bukan warna air lagi. Gitu kan. Nah itu bisa jadi ada jentik-jentik nyamuk dan sebagainya. Sehingga penyebaran nyamuk itu sangat tinggi di got-got tersebut. Kalau misalkan memang di kampung sendiri kan memang kalau di kampung kan kebanyakan sungai itu pasti ada ikannya. Iya. Nah ikan itu bisa makan jentik nyamuknya. Oke. Salah satunya ada ikan seperti ikan yang kita kenal dengan ikan yang kecil-kecil itu, ikan kalau dari bahasa itu bahasa saya itu ikan serewu itu yang kecil-kecil yang kayak gupi ya. Itu sebenarnya ikan bukan ikan biologis Indonesia, tapi memang ikan itu dibawa oleh zaman dulu masa penjajahan, kemudian juga dimasukkan ke dalam got-got kita untuk meminimalisir penyebaran nyamuk. Sebenarnya penyebaran chikungunya dan lain sebagainya itu ada hal-hal yang dibalik ikan kecil-kecil itu. Ya. Oke. Berarti untuk penyebab penyakit chikungunya jadi bukan pure salah dari nyamuknya gitu, tapi juga dari kebersihan dan juga genangan air yang ada gitu. Jadi gimana Pak untuk tipsnya untuk mencegah adanya banyak nyamuk chikungunya gitu? Apakah kita perlu bebenah atau apa yang perlu dibenahi gitu? Ya, kalau dari solusi sih memang ada 3M ya. Biasanya kalau orang zaman dulu suka ada iklan itu kan 3M. Menutup, menguras, dan membersihkan. Ya itu kan 3M itu kan. Ya kita harus pakai itu sebenarnya sampai sekarang pun harus pakai. Dan konsep Islam sendiri memang mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan juga situ. Ketika itu nyamuk itu kalau misalkan ada genangan sedikit pun, entah itu di ember, entah itu mungkin di pot ya, di pot ya, sering ada tambun-tumbuhan, di toples yang ada airnya, atau bekas sampah kena hujan itu ada hujan dan sebagainya, pasti nyamuk berkembang biak di situ. Makanya juga sering-sering kita untuk membersihkan atau juga menanggulangi genangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi kita adanya mungkin fogging ya, okay. Mungkin bakti sosial warga dan segala macamnya itu di setiap kegiatan bisa jadi kita bisa lakukan itu untuk fogging dan lainnya. Nah itu untuk juga menanggulangi jentik-jentik nyamuk. Kalau misalkan kita pakai fogging itu ada cairan-cairan yang memang khusus untuk pembunuhan nyamuk. Ya itu bisa untuk menanggulangi itu.
Dan yang ketiga itu yang paling penting, itu untuk menjaga imunitas tubuh agar tetap terus dan sehat. Nah, penting nih menjaga imunitas tubuh itu salah satunya apa? Contohnya makan makanan yang bergizi, kemudian menjaga kebersihan tadi, kemudian juga olahraga, bisa juga dengan cara berbekam. Itu bekam ya, dalam istilah bekam itu bisa untuk meningkatkan imunitas. Nah, berapa sih kira-kira standarnya orang itu untuk meningkatkan imunitas dan menjaga imunitas itu agar tetap baik? Itu minimalnya bekam 1 bulan sekali. Itu sih. Jadi kalau itu untuk meningkatkan imunitas ya. Iya. Jadi kalau kita balik lagi tadi ke awal, sebenarnya kalau merasa sakit chikungunya kayak demam ataupun lemas badannya, itu kan juga bisa mengganggu kegiatan sehari-hari ya. Betul. Sebenarnya kalau kita udah merasakan gejala tersebut, kita sebenarnya harus apa sih langkah awalnya dulu? Ya. Untuk langkah awal sendiri memang kita lebih kepada istirahat ya, kemudian juga cek kepada dokter, dan juga bisa juga untuk minum-minuman herbal. Minuman herbal juga bisa ya untuk meningkatkan imun gitu. Meningkatkan imun kita untuk sembuh dari penyakit ini gitu kan. Tadi udah dibahas ya mengenai bekam gitu ya. Emang sebenarnya bekam ini berpengaruh seberapa banyak ya untuk bisa meningkatkan imun dan juga bisa mencegah kita dari berbagai virus, apalagi virus chikungunya di sini. Menurut penelitian sendiri, memang bekam itu bekerja untuk mengeluarkan darah kotor, melancarkan peredaran darah, dan memicu regenerasi sel imun. Nah, itu memicu regenerasi sel imun itu salah satu adalah manfaat dari bekam sendiri. Nah, untuk bagi yang mungkin ada yang tadi terkendala atau mungkin yang terkena penyakit, terkena virus ya, virus chikungunya ini, bisa juga tuh kita bekam. Kalau misalkan demamnya tidak terlalu tinggi dan tensinya bisa untuk dibekam, kita bekam untuk melancarkan peredaran darah dan bisa memicu regenerasi sel dan memicu hormon endorfin. Itu untuk meregenerasi sel yang rusak itu kan di situ bekam. Bekam juga bisa juga sebagai pencegahan, bisa juga sebagai pemulihan, seperti pemulihan virus tersebut, seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu nunggu sakit juga ya untuk dibekam gitu. Jadi untuk menjaga imunitas juga kita bisa bekam ya. Berapa tadi Pak untuk rutin bekam? Untuk rutin bekam sendiri standarnya memang 1 bulan sekali untuk menjaga imunitas ya. Kecuali kalau misalkan memang ada penyakit-penyakit yang tertentu, bisa mungkin di 2 minggu sekali atau seminggu sekali, sesuai dengan keluhan-keluhan sih. Kalau menurut terapis kita ya. Jadi ada juga keilmuan ya yang membahas mengenai cara mencegah ataupun menjaga imunitas itu dengan rutin bekam. Kita ngobrol santai Pak. Untuk saya mau tanya-tanya mengenai bekam ya. Tadi kita udah bahas mengenai chikungunya, bekam. Nah, kalau bekam sendiri untuk menjaga imunitas biasanya berapa titik, dan juga sebenarnya ada di mananya sih tempat bekam, dan juga bekam apa yang emang cocok buat menjaga imunitas? Sebenarnya untuk menjaga imunitas itu standarnya itu ada 9 titik ya. 9 titik. Bahkan ada dari buku Dr. Umar Wada itu adalah 1 titik bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah itu. Nah, bekam itu memang diciptakan tadi untuk memperlancar peredaran darah dan meregenerasi sel-sel imun. Nah, di situ di titik-titiknya memang menarik. Setiap titik berbeda penyakit ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau konsultasi tentang penyakit-penyakit apapun, termasuk penyakit tadi virus dari chikungunya dan sebagainya, bisa datang konsultasi langsung ke pusat bekam sih sebenarnya gitu. Tapi kalau di pusat bekam sendiri memang ada 39 cabang. Udah 39 cabang ya. Betul. Kita ada 39 cabang di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek,
Medan, Serang, Karawang, dan juga Bandung. Oke, Bandung, Medan, dan semuanya juga ada. Jadi Bapak Ibu silakan ya mau datang. Jadi sebenarnya bekam juga nggak cuman buat mencegah untuk sakit chikungunya, tapi banyak banget ya manfaatnya ya. Saya juga pernah baca ada 1001 penyakit ya sembuh dengan bekam gitu. Apa betul Pak Rifki? Betul. Nanti boleh main deh, atau mungkin nanti setiap hari kan kita memang ada live pusat bekam ya. Mungkin di sore hari ya, itu 1 jam setelah zuhur itu ada live. Mulai teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa bertanya seputar penyakit-penyakit. Dalam Al-Quran memang dijelaskan bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya ya. Salah satunya yaitu bekam. Mungkin Al-Quran atau ruqyah ya. Untuk asyifah itu salah satunya. Obat ya, kayak. Nah itu. Jadi bekam itu bisa, insya Allah ya, atas izin Allah bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Oke, boleh minta close statement Pak. Jadi untuk pencegahan penyakit chikungunya dan juga solusi-solusi yang tadi udah dijelaskan, dan juga ajakan untuk bisa datang ya ke pusat bekam gitu Pak Rifki, sebelum kita closing. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini memang banyak sekali berita tentang chikungunya ini, banyak sekali memang bahkan di luar negeri. Terus juga penyebaran nyamuk sekarang kan memang banyak sekali terjadi karena ada perubahan musim seperti musim hujan dan sebagainya. Nah itu kita perlu adanya bahasan, perlu adanya tips untuk pencegahan. Salah satunya ada 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Nah itu untuk mencegah nyamuk. Kemudian juga kalau misalkan Bapak Ibu atau anak-anak Bapak Ibu sekalian keluar, selalu gunakan lotion nyamuk, anti nyamuk ya, untuk mencegah, meminimalisir ya, terutama nyamuk-nyamuk yang ada. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mencoba bekam untuk menjaga imunitas Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin tips dari saya seputar virus chikungunya kali ini. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi mengenai virus chikungunya ya. Oke, jadi sahabat sehat, chikungunya emang lagi booming banget ya di banyak negara, nggak cuma di Indonesia. Jadi kita nggak perlu panik, apalagi panik yang berlebihan itu jangan sampai ya. Nah, kita ada namanya terapi bekam ya. Ini adalah salah satu ikhtiar kita yang diajarkan Rasulullah untuk menjaga kesehatan. Nah, semoga kita semua jauh dari penyakit dan juga diberikan kesehatan lahir dan juga batin. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya di Ngobrol Sehat bareng Pusat Bekam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.